Imam Ibnu Katsir diriwayatkan secara sahih bahwasanya Nabi Muhammad SAW melakukan umrah itu sebanyak 4 kali, dan semuanya beliau kerjakan pada bulan Dzulqa'dah, yaitu yang pertama umrah Hudaybiyah pada tahun ke-6, yang kedua umratul qadha pada tahun ke-7, yang ketiga umratul Ji'ranah pada tahun ke-8, dan yang keempat adalah umrah terakhir saat wajihadanya Rasulullah SAW, yaitu pada tahun ke-10. Oleh karenanya itu ketika melihat riwayat ini bahwasanya Rasulullah SAW mendahulukan umrah sebelum beliau melaksanakan haji. Bagi kita, baik calon jemaah yang sudah dipastikan berangkat melalui pendaftaran, administrasi dan lain sebagainya, maupun di antara jemaah yang hadir yang belum daftar sama sekali, yang baru punya rencana, punya azam, punya rencana dalam hati untuk pergi ke sana, sebaiknya kita mengetahui dulu syaratnya. Apa saja syarat umroh itu? Apakah lewat syarat itu kita sudah masuk kewajiban untuk berangkat melaksanakan umroh, apa belum? Maka bagaimana dengan syaratnya? Ada 5 kalau untuk syaratnya umroh. Yang pertama, syarat umroh itu beragamakan Islam, atau umroh ini hanya untuk orang Islam. Kenapa syarat umroh ini harus beragamakan Islam? Karena umroh adalah ibadahnya orang Islam, maka yang harus melaksanakannya, mengerjakannya pun orang Islam. Di luar daripada Islam termasuk orang murtad, ini tidak termasuk syarat untuk pergi ke tanah suci untuk melakukan atau melaksanakan ibadah umroh. Sekali lagi, umroh ibadahnya Islam, maka yang harus mengerjakannya pun orang Islam. Kalau saya lihat ini yang hadir semua, ini agamanya Islam semua, maka ini sudah masuk kriteria yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana dengan syarat ihram yang kedua adalah baligh dan berakal. Bagaimana yang dimaksud dengan baligh dan berakal? Baligh dan berakal merupakan batas manusia sudah masuk perhitungan amalan baik ataupun buruk. Semua yang dilakukan manusia yang baligh akan dicatat menjadi pahala dan dosa. Ketika berbuat baik akan dicatat pahala kebaikan, ketika bermaksiat akan dicatat menjadi dosa. Maka dari itu, amalan untuk yang baik di sini untuk batasan baligh itu terdapat ada beberapa tanda di antara perbuatan atau manusia ini masuk baligh apa belum. Maka salah satunya di antaranya batasan baligh untuk laki-laki, yang pertama usia 14 tahun, atau si anak laki-laki ini sudah bermimpi basah atau mimpi jima. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan batasnya dari 9 tahun. Kalau 9 tahun di antaranya 9 tahun atau haid. Atau baik perempuan ataupun laki-laki, yang pastinya pertama laki-laki mimpi basah, perempuan haid, ataupun tumbuhnya bulu kemaluan, baik laki-laki ataupun perempuan, maka itu sudah termasuk pada batasan baligh. Kalau saya lihat jemaah yang hadir ini baligh semua, karena insya Allah kita pada dewasa semua. Kalau kriteria baligh yang saya sampaikan tadi kayaknya ini sudah masuk, maka syarat untuk berangkat umroh kita nomor 1 dan nomor 2 sudah masuk ke kita. Yang ketiga, syarat umroh itu adalah orangnya harus merdeka atau terbebas dari perbudakan atau bukan hamba sahaya. Namun dewasanya di zaman sekarang ini sudah hampir dipastikan tidak ada lagi, yaitu perbudakan, di mana yang masih menerapkan perbudakan semacam ini di zaman ini hampir tidak ada. Maka dipastikan perbudakan ini hampir tidak ada sekarang
Saya tidak tahu kalau berbicara masalah di dunia. Cuman yang saya sekarang hafal, kemungkinan hamba sahaya ini sudah tidak ada. Maka kalau merujuk syarat umroh yang ketiga, kayaknya kita semua yang hadir ini sudah wajib, sudah masuk atau sudah tiba syaratnya umroh ini. Yang keempat, syarat untuk melaksanakan umroh adalah memiliki kemampuan. Kemampuan di sini banyak, baik kemampuan secara finansial, kemampuan secara akal, kemampuan secara kesehatan, maupun kemampuan secara pengetahuan. Secara finansial, yang dianggap dengan mampu biasanya di kalangan kita adalah ketika uangnya sudah numpuk. Tetapi perhitungan mampu di sini bukan uangnya seberapa banyak tumpukan atau tabungan uangnya, tetapi yang dihitung itu seberapa banyak aset yang dia miliki, yang kita miliki. Bagaimana dengan aset rumah kita, harganya berapa, dengan tanah kita, tanah darat, tanah sawah dan lain sebagainya. Andai kata jumlahnya sekian ratus juta sementara berangkat umroh hanya sekian puluh juta, andai kata kita berangkat tetapi tidak akan pernah menghabiskan aset kita, maka itu secara finansial sudah mampu. Kalau masalah kesehatan, bagaimana dengan kesehatannya? Apakah kita ini lumpuh total atau bagaimana gitu? Tetapi kalau memang jalan bisa berpikir dengan sehat, dengan jernih atau berakal sehat, kalau hanya encok-encok biasa itu masih mampu kayaknya. Bagaimana dengan ilmu? Ilmu bisa dicari, bisa diketahui, bisa bertanya, bisa belajar. Maka kalau kita melihat merujuk ke syarat umroh yang keempat ini, mungkin kita semua juga sudah mampu atau sudah masuk ke syarat untuk pergi berangkat melaksanakan ibadah umroh. Lalu bagaimana dengan syarat umroh yang kelima? Syaratnya umroh yang kelima adalah adanya mahram bagi perempuan. Nah, siapa itu mahram? Yaitu ditemani dengan mahram merupakan salah satu syarat perempuan boleh bepergian jauh di dalam Islam. Ibadah ini merupakan salah satu ibadah yang wajib bersafar, oleh karenanya perlu bersama-sama mahramnya. Ini menjadi syarat bagi perempuan. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Bagaimana misalkan begini, kita punya ongkos hanya satu, atau seorang ibu, seorang perempuan berangkat ke sana, tidak sama suaminya, tidak sama adik kakaknya, tidak sama paman bibinya atau uaknya atau lain sebagainya, tapi kita berangkat ke sana. Maka untuk memahramkannya itu nanti biasanya dulu itu pengalaman suka dimahramkan, tapi harus membayar mahramnya itu. Misalkan ada perempuan dari mana, atau perempuan dari sini sendiri, perempuan dari sana sendiri, maka itu bisa dimahramkan pula. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Itulah syarat-syarat umroh, semuanya ada 5. Kalau kita melihat sekali lagi dari 1 sampai 4 terutama, kayaknya kita sudah mampu semua. Maka kalau syarat umrohnya sudah masuk semua, lalu kita tidak berangkat ke sana, maka hukumnya dosa, maka hidupnya mubadzir. Ini baru umroh loh, belum berbicara membahas masalah haji, belum berbicara membahas masalah haji. Ini bisa jadi atau sebaliknya, ini umroh berikut haji, atau hanya umroh saja, atau hanya haji plus umroh.